Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya Nur Samsia di acara Ramadan kita di 2023. Kali ini saya bersama salah satu ustadz di Yayasan Al-Watoniyah As-Sodriyah 9, yaitu Ustadz Ahmad Barizi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, lancar Ustadz puasanya? Alhamdulillah diberikan kelancaran. Semoga Allah berikan kelancaran terus sampai Lebaran nanti. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Ustadz, saya mau tanya, kan saya punya cerita nih ya Ustadz ya, mau cerita, mohon arahannya. Ada nih teman saya yang menanyakan, kita kan lagi bulan puasa Ustadz, kita puasanya kan di umat Islam itu 30 hari ya, sedangkan dia mungkin puasa tapi nggak full 30 hari. Nah, saya bingung Ustadz cara menjelaskan ke dianya tuh supaya dia paham seperti apa, mohon arahannya Ustadz. Baik, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terkait pertanyaan tadi, puasa Ramadan ini memang berbeda dengan puasa-puasa sebelum Rasulullah SAW. Sebelum kita jauh menjawab terkait perbedaan ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa definisi dari puasa itu sendiri. Puasa dalam Al-Quran setidaknya ada 2 ayat yang menyebutkan tentang puasa. Yang pertama dalam surah Maryam dan yang kedua dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahada fakuli inni nazartu lirrahmani sawma." Di situ ada kata sauman. Sauman itu berarti puasa. Namun puasa dalam konteks dalam ayat surah Maryam ini berarti puasa dari berbicara. Selain puasa makan dan minum, juga puasa dari berbicara. Kata Maryam, "Falan ukallimal yauma insiya." Maka di situ Maryam tidak berbicara kepada siapapun selama mengandung Nabi Isa alaihissalam. Itu puasa di ayat surah Maryam. Yang kedua pada surah Al-Baqarah ayat 183, di sana disebutkan kata kutiba alaikumus siyam. Siyam di situ berarti menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam diperintah untuk menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum dan syahwat dari amarah maupun dari syahwat yang kepada lawan jenis. Dan dari 2 kesimpulan ini, maka para ulama fikih mencetuskan sebuah definisi bahwa puasa itu berarti al-imsak 'anil muftir, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajr ila ghurubis syams, sejak terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Itu definisi dari puasa menurut Al-Quran dan menurut ulama fikih. Jadi gimana Ustadz tadi puasa di masa Rasulullah itu seperti apa Ustadz? Nah, baik. Jadi dalam Islam puasa itu bersumber pada ayat yang primer, yakni Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu as-syiyam, berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dari ayat ini maka Rasulullah diwajibkan berpuasa. Pada saat itu Rasulullah posisinya sudah berada di kota Madinah ya selama 2 tahun. Jadi Rasulullah sudah diperintah hijrah ke Madinah
setelah beliau bermukim di kota Madinah selama 2 tahun, baru Rasulullah mendapat perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, untuk mempersiapkan teknisnya atau memberi informasi tentang teknis berpuasa, maka Allah menurunkan ayat tadi pada bulan Sya'ban, sehingga Rasulullah bisa memberikan informasi kepada para sahabat terkait bagaimana cara berpuasa pada bulan Ramadan di bulan depannya gitu. Nah, kemudian apa perbedaan puasa Rasulullah dengan puasa kita saat ini? Karena pas puasa pada masa Rasulullah di awal-awal itu terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan puasa yang biasa kita praktekkan selama ini. Pada masa awal Rasulullah diperintah untuk berpuasa, di sana Rasulullah sebelum Allah mewajibkan untuk puasa Ramadan, Rasulullah terlebih dahulu diwajibkan untuk berpuasa setiap tanggal 10 Muharram di bulan Muharram, atau disebut dengan puasa Asyura. Jadi ketika Rasulullah tiba di kota Madinah, Rasulullah mendapati seorang Yahudi berpuasa, saat itu sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Yahudi, kamu berpuasa apa di hari itu? Di hari ini," maksudnya gitu. Kemudian kata orang Yahudi tersebut, "Saya berpuasa hari ini karena bersyukur atas diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun ketika itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku berpuasa dan seluruh umat Yahudi juga berpuasa setiap tanggal 10 karena syukur atas diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam." Kemudian kata Rasulullah, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada engkau, wahai Yahudi. Jadi aku juga berpuasa setiap tanggal 10 kata Rasulullah, dan aku juga akan menyuruh kepada para sahabat agar mereka semua berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi kewajiban puasa itu didahului dengan wajibnya puasa tanggal 10 Muharram saat Rasulullah pertama kali tiba di kota Madinah. Nah, berselang selama setahun, jadi sudah setahun masih ada kewajiban puasa 10 Muharram, maka masuk ke tahun keduanya ketika sampai bulan Sya'ban, maka kewajiban pada tanggal 10 Muharram ditiadakan oleh Rasulullah. Rasulullah membebaskan kepada para sahabat untuk berpuasa Muharram atau tidak, karena sudah ada kewajiban puasa di bulan Ramadan. Jadi itu sejarah terkait adanya puasa wajib sebelum puasa Ramadan. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul dan sahabat untuk berpuasa pada bulan Ramadan, saat itu teknisnya, jadi ketika sudah maghrib maka Rasulullah dan para sahabat boleh berbuka. Nah, setelah Isya, para sahabat dan Rasulullah tidak lagi diperbolehkan untuk makan, minum, dan berkumpul dengan istrinya. Alias mereka berpuasa lagi terus sampai nanti ketemu maghrib lagi. Nah, itu peraturan puasa Ramadan pada saat awal-awal diperintahkan. Nah, ketika melihat kenyataan tersebut, maka tidak sedikit para sahabat yang mengeluh dan merasa keberatan. Ya. Sampai ada seorang sahabat yang bernama Qais bin Syur'ah. Beliau seorang petani, ya, seorang pekerja keras. Di siang hari beliau bekerja keras sehingga ketika sampai berbuka puasa, beliau sampai rumah dan bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah di rumah ada makanan?" Kemudian kata istrinya, "Tidak ada, wahai suamiku. Sebentar, saya cari dulu di dapur, barangkali ada," gitu. Akhirnya ketika istrinya mencari-cari lama, ya, dan ketika kembali istrinya bawa makanan, cuma ketika kembali istri tersebut mendapati suaminya sudah terlelap tidur sampai Isya, sehingga kata istrinya, "Wah, celaka, suamiku ini belum berbuka puasa," gitu. Nanti kan kita habis ini kan puasa lagi gitu sampai maghrib, sementara dia belum berbuka puasa, belum makan. Akhirnya ketika dibangunkan, suaminya bangun dan kata suaminya, "Saya akan tetap berpuasa," gitu. Nah, ketika sampai tengah hari, ternyata Qais bin Syur'ah ini nggak kuat lagi, sampai pingsan, jatuh pingsan, ya. Akhirnya Rasulullah pun mendengar kabar tersebut, dan ketika itu juga Jibril turun membawa wahyu. "Uhilla lakum lailatus siyamir rafatsu ila nisaikum
hunna libasul lakum wa antum libasul lahum, sampai pada ayat fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyan, sampai seterusnya. Jadi Allah kemudian menghalalkan Rasulullah dan para sahabat setelah Isya boleh makan, boleh minum, dan boleh berkumpul dengan istrinya sampai subuh, ya, sampai fajar sodik alias azan subuh. Nah, nanti baru setelah azan subuh tidak boleh makan dan minum dan berkumpul dengan istri. Nah, itu kisah dari perbedaan puasa pada masa-masa awal dengan puasa yang saat ini kita jalani. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kita keringanan sehingga kita bisa berpuasa mulai subuh sampai maghrib saja, seperti itu. Oke, jadi Ustadz, Masya Allah tabarakallah untuk penjelasannya. Nanti kita lanjut lagi setelah iklan berikut ini. Selamat datang calon peserta didik SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta. Tahun ajaran 2023-2024 akan segera dibuka. SMK dan saya bantu. Selamat siang Kak, saya ingin bertanya, SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta ada jurusan apa aja ya? SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta ada 3 jurusan. Yang pertama AKL, yaitu Akuntansi Keuangan Lembaga. Yang kedua MPLB, dan yang kedua Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik link di bawah ini. Ayo segera daftarkan diri dan pantau terus PPDB-nya, jangan sampai ketinggalan ya.
kasih pemirsa sudah tetap setia di acara Ramadan kita di 2023. Jadi kita lanjut Ustadz. Jadi ada perbedaan lagi nggak Ustadz selain yang tadi Ustadz jelaskan? Ya, baik benar. Jadi setelah tadi kita sudah bahas kisah dari puasa Rasulullah pada masa awal-awal dititahkan, juga masih ada lagi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa Ramadan itu kepada Rasulullah dan umatnya dengan tahapan-tahapan. Jadi tidak semuanya langsung diwajibkan untuk puasa. Bahkan orang yang kuat puasa pun boleh milih, boleh puasa atau mau puasa atau tidak. Jadi bagi orang yang tidak mau berpuasa, maka dia boleh mengganti dan fidyah dengan membayar beras atau makanan pokok yang diserahkan kepada orang miskin. Jadi wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Jadi kalau dia nggak mau berpuasa maka boleh membayar denda atau fidyah dengan memberikan 1 mud makanan pokok kepada orang miskin. Jadi itu. Jadi tahapan-tahapan itu sehingga ketika Allah melihat umatnya Rasulullah ini udah mulai kuat semuanya, udah terbiasa puasa, maka kemudian Allah pun menyuruh semua umatnya Rasulullah berpuasa kecuali bagi yang memiliki uzur seperti sakit, perjalanan jauh, atau sudah tua renta atau sedang hamil menyusui. Maka bagi orang-orang yang memiliki uzur ini sajalah yang diperbolehkan tidak berpuasa. Selain itu maka wajib semuanya berpuasa. Tidak ada opsi memilih lagi. Jadi itu semua harus berpuasa kecuali bagi yang memiliki uzur atau halangan. Nah, selanjutnya kita kembali ke ayat tentang puasa tadi. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ada kata-kata kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan. Berarti puasa Ramadan ini pernah diwajibkan juga kepada umat sebelum Rasulullah SAW. Ini menurut penafsiran dari Al-Imam At-Tabari dalam kitabnya Tafsir At-Tabari, beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya umat Nasoro atau Nasrani pernah diperintah untuk berpuasa di bulan Ramadan juga selama 30 hari. Namun umat Nasrani tidak mau dan mereka ingin diganti waktunya bukan di bulan Ramadan. Jadi mereka mengganti di bulan yang di antara bulan-bulan musim kemarau dan di antara bulan-bulan musim gugur. Jadi di antara itu kedua, jadi mereka ingin memilih waktu yang nyaman untuk berpuasa, sehingga mereka karena mereka mengganti waktu, mereka menambah harinya menjadi 20 hari. Jadi mereka puasanya jadi 50 hari, ya, total 50 hari. Jadi puasa Ramadan ini pernah diwajibkan juga kepada kaum Nasara. Itu penafsiran tentang kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maka sesungguhnya puasa Ramadan ini bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi kepada umat-umat sebelum Rasulullah juga sudah pernah diwajibkan. Bahkan para nabi pun sudah pernah berpuasa walaupun tidak di bulan Ramadan, seperti Nabi Daud itu berpuasa sehari tidak. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya puasa yang terbaik itu puasa Daud, ya. Sehari puasa, esoknya tidak, sehari puasa, esok tidak, itu. Jadi puasa nabi-nabi juga selain Nabi Daud juga seperti tadi kisah Sayyidah Maryam yang tadi puasa bicara, beliau juga selain tidak makan dan minum, beliau juga puasa berbicara, ya. Jadi banyak contoh-contoh dari para umat-umat terdahulu terkait mereka juga pernah melakukan puasa walaupun tidak di bulan Ramadan, seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Barzi atas penjelasannya. Sebelum kita ke sesi tanya Ustadz, kita saksikan dulu iklan berikut ini. Selamat datang calon peserta didik SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta. Tahun ajaran 2023-2024 akan segera dibuka. Peserta dan desain dan
Selamat siang Kak, saya ingin bertanya, SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta ada jurusan apa aja ya? SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta ada 3 jurusan. Yang pertama AL, yaitu Akuntansi Keuangan Lembaga. Yang kedua MPLB, Manajemen Perkantoran dan Layanan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik link di bawah ini. Ayo segera daftarkan diri dan pantau terus PPDB-nya, jangan sampai ketinggalan ya. Kembali lagi di acara Ramadan kita 1444 Hijriah. Pada segmen terakhir ini, mari kita simak video pertanyaan dari masyarakat. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Auriski Fatisa dari kelas 11 AKL 3. Mohon izin bertanya Ustadz, sebelum Rasulullah bagaimana puasa para nabi yang lain? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi ada pertanyaan dari Andia, bagaimana puasa para nabi sebelum Rasulullah? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, benar. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Rasulullah dan para nabi-nabi sebelumnya sudah diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana penafsiran kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Maka para rasul sebelum Rasulullah SAW sudah diwajibkan. Seperti dalam kitab tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa ketika Nabi Adam turun dari surga menuju bumi, ketika sampai di bumi, beliau berpuasa tanggal 13, 14, dan 15.
dengan tujuan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh juga berpuasa ketika diselamatkan dari banjir bandang. Setelah turun dari kapal, beliau dan umatnya berpuasa pada tanggal 13, 14, dan 15. Begitu juga sampai seluruh nabi dan rasul, sampai Nabi Muhammad SAW juga menyunahkan kita untuk berpuasa pada tanggal 13, 14, 15 yang disebut dengan Ayyamul Bid atau hari-hari putih. Karena pada hari itu rembulan sedang terang ya, jadi dinamakan hari-hari putih, Ayyamul Bid. Nah, jadi itu gambaran sedikit tentang bagaimana puasa para rasul sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mungkin kita simak secara bersama-sama untuk pertanyaan selanjutnya ya Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Yunur Rahman. Saya dari kelas 11 OTKP 2. Saya ingin bertanya, pada umur berapa Rasulullah berpuasa? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi ada pertanyaan dari Dinda. Pada umur berapa Rasulullah mulai berpuasa? Mohon penjelasannya Ustadz. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan hijrah, jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Saat itu Rasulullah sudah berusia 53 tahun. Nah, jadi ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, saat itu usianya 53 tahun, maka pada tahun keduanya baru Allah memerintahkan untuk berpuasa Ramadan bagi Rasulullah dan umatnya. Maka otomatis berarti umurnya 55 tahun secara miladiah atau secara qamariyah atau secara hijriah. Rasulullah umurnya 55 tahun pada saat diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Seperti itu, insyaallah. Insyaallah, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Silakan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Abdurrahman Zaki. Saya dari kelas 11 TKR 2. Di sini saya mau bertanya, adakah puasa yang lebih berat dibanding puasa para nabi? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi ada pertanyaan dari Dimas. Adakah puasa paling berat dibanding puasa para nabi? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik. Karena tadi sudah saya jelaskan bagaimana kisah dari puasa para rasul dan Nabi kita Muhammad SAW, maka dari puasa mereka itu sudah paripurna dan sudah selesai, maka tidak ada lagi puasa yang lebih berat dari puasa para rasul, karena mereka sudah diberikan beban yang sangat berat. Dan level bala atau ujiannya para rasul itu lebih berat daripada makhluk yang lain. Maka menurut saya tidak ada lagi puasa yang lebih berat daripada puasanya para rasul, karena rasul itu merupakan makhluk yang paling tinggi level cobaannya. Maka tidak ada lagi level yang ada di atasnya. Seperti malaikat itu, malaikat tidak memiliki hawa nafsu, tidak memiliki orientasi yang lain, hanya beribadah kepada Allah, maka tidak lagi ada puasa. Maka esensinya yaitu kita sebagai seorang muslim harus menahan, atau puasa itu berarti kan imsak, menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah secara zahir maupun batin. Secara zahir kita nggak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mengganggu orang lain. Secara batin kita tidak boleh hasad, dengki atau namimah dan seterusnya. Jadi aspek yang paling penting dari kita yang harus kita perhatikan, yakni kita harus bisa menahan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita akan menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Sangat banyak ilmu yang bisa kita dapat untuk sore hari ini. Baik pemirsa,
Sekian pertemuan kita. Bagi yang ingin mencari takjil untuk persiapan berbuka puasa, dipersilakan. Yang ingin menghidangkan untuk hidangan berbuka puasa, dipersilakan. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Sekian atas pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.